Selamat pagi anak-anakku. Alhamdulillah kita bertemu lagi di pertemuan keempat ini dalam bentuk daring, dalam jaringan. Setelah pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dalam bentuk PDF ya, apa itu bentuk-bentuk paragraf, dimulai dari paragraf naratif, deskriptif ya, argumentatif dan lain-lain. Dan di pertemuan keempat ini kita akan menerapkan paragraf naratif ke dalam aplikasi Microsoft Office Word. Sebelum Pak jelaskan ya, atau kita masuk ke Microsoft Word, Pak ulas secara singkat dahulu ya, di pertemuan sebelumnya, yaitu paragraf naratif. Nah, bisa kalian baca di sini ya. Paragraf naratif menceritakan atau mengisahkan suatu kejadian atau peristiwa sehingga tampak seolah-olah pembaca mengalami sendiri peristiwa itu. Ini definisinya. Kemudian ciri-cirinya, nah, bisa dibaca di situ. Kemudian jenis-jenis, jenis-jenis paragraf naratif. Ya, dibagi menjadi dua ya. Paragraf naratif urutan waktu dan paragraf naratif urutan tempat kejadian. Nah, bisa dibaca di situ. Nah, itulah ya penjelasan sedikit tentang apa itu paragraf naratif yang sebelumnya, di pertemuan sebelumnya sudah dibahas ya. Oke, kita langsung lanjut masuk ke Microsoft Office Word. Jadi di pertemuan keempat ini ya, yaitu membahas paragraf naratif. Kita implementasikan ya, kita terapkan paragraf naratif ini ke aplikasi Microsoft Office Word. Oke ya, kita masuk ke Microsoft Office Word. Nah ini ya, jadi aplikasi Microsoft Office itu ada banyak macam-macamnya ya. Yang sering kita kenal mungkin Microsoft Office ya, Word ya, itu di komputer ya. Di HP juga ada sebenarnya aplikasi Microsoft Office Word. Nah, di sini untuk khusus di mata belajar SIM Kementik ini kita menggunakan aplikasi namanya WPS Office. Ini fungsinya ya sama seperti Microsoft Office Word. Bedanya kalau yang ini WPS ini gratis ya. Jadi tidak ada batasannya. Oke, di pertemuan ini kita praktekkan di HP dahulu ya. Berhubung kita belajarnya lewat daring, jadi nanti prakteknya ya menggunakan HP ya. Aplikasi Microsoft WPS ya, aplikasi WPS Office. Sebelumnya kalau kalian belum ada aplikasi Microsoft WPS ini, silakan kalian buka Play Store ya. Ini cara downloadnya. Kalian cari di sini Office, ini pilih, kemudian ini cari ya WPS Office yang ini nomor 2 ya. Yang nomor 2 nih, kemudian pilih, nah nanti klik buka. Nah, ini punya Pak, ini sudah diinstal tadi, tinggal buka saja. Nah nih, untuk pertemuan kali ini ya, Pak jelaskan dahulu dasar-dasar di WPS Office ini. Nah, di sini ada menu-menu. Kita fokus ke dua menu saja ya, yaitu menu buka ini dan menu ini plus tambah ya. Buka ini untuk membuka file ya yang sudah kita buat atau yang sudah ada di HP. Jadi kalau kita mau buka atau mau ngedit, cari di buka sini, atau bisa lihat di barisan terkini ini ya, yang terakhir kita buka. Ya. Kalau ini iklan ya. Ini iklan ini, bukan aplikasi HP, ini iklan. Oke, lanjut ya, kita klik tanda plus yang bagian kanan bawah ini, kita klik. Kemudian di situ ada beberapa ya jenis Office, ada Microsoft Word ya, ini Microsoft PowerPoint,
Microsoft Excel. Nah, ini untuk pertemuan berikutnya nanti kita belajar juga PowerPoint dan Excel. Untuk pertemuan kali ini kita menggunakan ya atau belajar Microsoft Word. Kita buka ini dokumen, klik, kemudian klik kosong ini ya. Kemudian nah di sini ada ya halaman kerja ya atau lembar kerja daripada WPS Office. Nah, di situ ada beberapa menu ya, tapi kita fokus ke satu menu saja dulu ya untuk pertemuan kali ini. Silahkan perhatikan di bagian kiri bawah ini. Nah ini ya, kita klik yang ini. Nah di situ ada beberapa ya macam-macam menu ya, dimulai dari ukuran ini. Ukuran apa maksudnya ini, yaitu untuk mengubah ukuran teks ya. Jadi kalau mau memperbesar teks atau memperkecil teks ya di sini. Jadi semakin angkanya semakin besar maka teks semakin besar di sini ukurannya untuk mengubahnya. Coba kita klik ya. Nah ini ya ada 11, 12 ya. Dan ukuran yang sering digunakan atau normalnya yang sering kita ketemui yaitu menggunakan ukuran 12 ya. Ini klik ini, balikkan lagi. Kemudian ada lagi di sini ada kalibri. Nah ini maksudnya untuk memilih ya, atau mengganti jenis tulisan. Nah, jenis tulisan ada banyak macam-macamnya ya. Ada kalibri, Times New Roman ya. Ada lagi di sini banyak pilihannya ya. Nah, ini khusus jenis tulisan di WPS ya. Kalau di aplikasi Microsoft Office beda lagi jenis tulisannya ya. Ada Times New Roman, ada kalibri, ada Arial. Nah, untuk jenis tulisan yang sering digunakan ya di komputer ataupun HP itu ada 3 jenis yang sering digunakan. Yang pertama itu Times New Roman ya. Gini tulisannya ya. Times New Roman. Nah, ini. Kemudian yang kedua kalibri. Dan yang ketiga Arial. Nah, nih. Nah, 3 jenis tulisan ini sering kita temui atau kita gunakan ya. Dan yang paling sering lagi yaitu Times New Roman ini. Nah, nih, oke. Nah, saya lanjut ya. Kemudian ada lagi menu ini ada tulisan B ya, I, U dan S. Apa maksudnya? Yaitu B di sini untuk menebalkan huruf. Jadi kalau huruf yang mau ditebalin kita klik B nih ya. Untuk I yaitu untuk membuat tulisan miring ya. Dan U untuk membuat tulisan garis bawah. Dan S untuk membuat format tulisan tercoret ya. Jadi seperti dicoret tulisannya. Ini. Kemudian berikutnya di bawahnya ada warna teks, yaitu untuk mewarnai ya. Nah, jadi biar semakin menarik kita pilih warna-warnanya sini. Nah, ini. Kemudian ada lagi sorotan. Apa sorotan? Nah, sorotan di sini kalau di kertas manual itu yaitu bahasa yang bisa kita sebut itu stabilo ya, di stabilo ya. Ini sorotan. Kemudian bawahnya lagi ada multi ini ya, multi ini yaitu di sini jarak spasi ya, jarak spasi atau jarak antar baris. Nah, dan yang sering digunakan ya 1,5 ya, ini yang sedangnya ya. Jadi misalkan kita pilih 1 ya, lihat perhatikan perubahan di atas ini. Nah ini ya, ini perubahan di atas. Nah dia semakin dekat ya, semakin semakin kecil, perhatikan ya. Nah ini ya, semakin angkanya kecil semakin dekat jaraknya ini, perhatikan ya, jarak antar baris 0,25, 0,5, 0,7, 1.0 ya. Nah kita gunakan 1,5 saja. Nah ini. Oke, selanjutnya ada apa lagi? Nah di sini perhatikan ya, di sebelah multi ini, nah ini ya.
Nah, ini untuk membuat perataan teks ya. Ada 4 jenis yang ada di Microsoft tersebut untuk perataan teks. Yang pertama yaitu ini ya, ini left ya, LFT ya, LEFT atau bahasa Indonesia itu kiri, untuk membuat rata kiri ya. Kemudian ada center ya, untuk membuat rata tengah. Kemudian ada namanya ini right ya, membuat rata kanan. Dan yang terakhir yang keempat yaitu ya, adjustment ya, membuat rata kanan kiri. Nah ini, nah ada 4. Untuk khusus untuk di WPS ini tambah lagi di sini. Ini ya, ini sama aja sebenarnya, fungsinya sama seperti yang sebelahnya, perataan kanan kiri ya. Jadi di sini Pak anggap di sini ya sama saja ya fungsinya. Nah, ini kemudian lanjut ya. Di sini ada beberapa menu-menu lagi ya, ini ya, penomoran. Nah, ini nanti Pak jelaskan untuk pertemuan berikutnya ya. Oke, sekarang baru kita masuk ke contoh, kita terapkan paragraf deskriptif tadi, kita gunakan di Microsoft Office Word. Kita buka ya, kita buka Chrome, kita cari di Google ini ya, paragraf naratif ya. Nah nih, kemudian buka di situs pendidikan.co.id nih. Kemudian nah di situ ada ya definisinya, bisa dibaca, kalian bisa baca-baca, itu lebih luas, lebih banyak penjelasannya. Kemudian ciri-cirinya, nah ini contohnya. Nah kita mau terapkan contohnya saja, contoh daripada paragraf naratif ya. Kita blok dulu teks ini. Oke, kita blok ya teksnya dari contoh paragraf naratif tadi. Kita blok, pilih salin, kita pastekan di Word tadi, tempel, dan pilih lagi tadi, blok lagi, kita pastekan atau tempel. Ini ya, sudah kita copy paste dari halaman situs tadi. Oke. Nah, terus gimana cara kita mengelola daripada teks ini atau paragraf? Caranya ya, kita blok teks yang mau kita ubah ya. Jadi kalau tidak kita blok, teks itu tidak bakal berubah ya. Contoh, misalnya kan kalian mau mengubah jenis tulisannya ya, ukuran teksnya jadi misalkan jadi 8, nah, maka dia tidak ada perubahan karena belum di blok. Contoh misalkan nih ya Pak, blok ini ya, pilih ya. Caranya kalian cara ngebloknya, kalian arahkan teksnya yang mau diblok, klik tahan ya. Nah, diklik tahan, kemudian pilih. Nah ini kalian blok teks yang mau diganti. Nah kemudian dipilih yang menu tadi, yang bagian bawah tadi. Nah ini misalnya kita ubah ukurannya 8, lihat, perhatikan perubahannya ya. Nah teksnya menjadi kecil, kita ubah 12. Kemudian kita ubah jenis tulisannya, jadi misalkan cari yang lain sini, misalkan ingin aja coba Smart Big. Nah nih, nah terserah kalian nanti ya jenis tulisannya. Nah nih ya, kemudian mau kita buat tebal. Nah ini, nah lihat, perhatikan ya. Kita buat tadi ya, kalibri. Nah, lihat ya, kita blok tadi, coba kita klik
Nah, kita yang pilih tebal, lihat ya, tebal ya tadinya. Coba misalkan nih paragraf pertama kita buat tebal, kemudian paragraf kedua kita buat miring ya. Nah, miring. Nah, ini miring. Ini tulisannya kita ganti font ya. Kemudian kita buat miring. Nah ini, nah, dan paragraf ketiganya kita buat garis bawah. Nah nih, yang ini yang ketiga ya. Nah, garis bawah. Oh ya, untuk jenis tulisan ya, di situ ada jenis tulisan noto serif. Jadi kalau dilihat dari jenis tulisannya di situ ya, noto serif ini kalau di aplikasi Microsoft Office Word yang di komputer itu namanya Times New Roman ya, seperti yang Pak jelaskan di awal tadi. Jenis tulisan ini sama mirip seperti Times New Roman. Jadi Times New Roman sama dengan noto serif ini jenis tulisannya kalau di PPS ya. Oke, lanjut. Kemudian paragraf pertama kita blok lagi. Mau kita buat perataannya, oh ya warnanya dulu, coba kita buat warna misalkan hijau, biru aja, biru. Kemudian perataannya kita buat rata kiri. Nah ini lihat, perhatikan rata kiri. Kemudian paragraf keduanya kita buat rata tengah. Lihat, perhatikannya perubahannya. Warnanya mau misalkan warna merah ya, rata tengah. Nah lihat, dia rata tengah. Kemudian paragraf ketiga kita pilih lagi, kita buat warnanya misalkan pilih yang lain, biru tua. Kemudian buat rata kanan kiri. Nah lihat ya, jadi kiri rata, perhatikan sini ya, ini kiri rata dan kanan rata ya. Kalau dia rata kiri, perhatikan ini yang pertama, ini rata kiri, saya kiri rata, sedangkan dia tidak rata, lihat, perhatikan ya, tak rata dia. Sedangkan rata tengah coba kita ubah jadi rata tengah tadi nih. Nah nih, lihat, nah rata tengah berarti dia ke tengah, kiri tidak rata, kanan tidak rata, dia rata ke tengah. Itu ya perataan teks. Nah kemudian yang terakhir baru kita buat jarak antar barisnya. Kita blok seluruhnya ya, kita blok seluruhnya, pilih semua. Di sini ada mana tadi, ini multi ya, diklik, kalian pilih 1,5 saja. Ini kan 1, pilih 1,5 ya. Nah ini. Nah kalau sudah selesai, kita editnya atau kita ubahnya, baru kita simpan. Ini klik simpan, ini yang atas kiri ini ya, klik simpan, klik simpan. Kemudian kita simpan, mau simpan di mana, dokumen saya atau telepon ya. Kalau Pak ini kita simpan di telepon ya, memorinya. Kemudian ini ya, pilih namanya, silakan diganti namanya, misalnya paragraf deskriptif, naskah naratif. Kemudian klik simpan. Oke. Dan ya, Microsoft Office seperti ini fungsinya ya untuk mengolah kata ya, aplikasi pengolahan kata ya. Jadi Microsoft Office ini ada 3 yang sering atau umum dipakai, yaitu Microsoft Office Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel ya. Microsoft Word fungsi untuk mengolah kata, nah, sedangkan Microsoft Excel mengolah angka, dan Microsoft PowerPoint untuk presentasi. Nah ini khusus hari ini Microsoft Word pengolah kata. Maksudnya apa? Jadi kata atau paragraf atau kalimat kita kelola
ya. Kita buat ukurannya, ya, pewarnaannya, ratakan kira itu maksudnya dikelola, maksudnya apa? Aplikasi pengolah kata. Oke, penjelasan dari Pak cukup sekian. Jangan lupa nanti kerjakan tugasnya, dan jangan lupa sebelum kerjakan tugas absen dulu, dan selalu Pak ingatkan lagi tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan kalau keluar rumah, dan kalau tidak ada perlunya jangan keluar rumah, ya. Tetap jaga kebersihan, ya. Pak cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.